Di belantara hutan Ketengar, di tengah rimbunnya pepohonan menghijau yang menyejukkan mata, tersembunyi sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Di sanalah, di jantung alam yang hening dan penuh rahasia, berdiri sebuah situs petilasan yang legendas. Tempat ini bukan sekadar titik di peta, melainkan ruang sakral. Titik temu antara raga dan jiwa, antara tanah dan langit. Terletak di Dusun Kalipagu, Desa Ketengar, Baturaden, situs ini menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan peradaban tua yang berakar dalam sejarah Nusantara. Mari menyibak selimut kabut waktu, menelusuri jejak di tanah yang berbicara, menyelami kedalaman makna dari situs Lemahwangi. Sebuah kisah yang menanti untuk dihidupkan kembali. Assalamualaikum, Rahayu. Waalaikumsalam, Rahayu. Dari mana ini, Mbak? Perkenalkan Pak, saya Dina Amanda Putri dari Universitas Sudirman. Di sini saya ingin mengulik lebih dalam mengenai sejarah budaya cagar situs Lemahwangi. Oh iya. Oh, sambil duduk aja, Mbak. Iya, Pak. Saya ingin mengajak Bapak diskusi mengenai situs Lemahwangi ini. Saya memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak. Ya, pertama, bagaimana sejarah situs Lemahwangi ini ditemukan Bapak? Iya. Terima kasih, Mbak Dina. Ya, tadi saya sedikit akan menceritakan awal mula ditemukannya situs Lemahwangi. Jadi ini merupakan bagian dari perjalanan kami bersama teman-teman. Jadi di awal dulu saya melakukan sebuah perjalanan perawatan situs, namanya adalah situs Batu Dhuwur. Itu selama kurang lebih 2 tahun. Terus pada tahun awal 2008 itu dapat perintah itu untuk menemukan satu situs yang dikatakan bahwa ini adalah situs utama yang ada di lereng selatan Slamet. Terus kemudian melalui sesepuh kami ditunjukkan tingkat cerita 2008 kita mengadakan menemukan situs yang sudah lama ditinggalkan. Terus kemudian untuk melaksanakan kegiatan itu karena ini adalah wilayah perhutani, sehingga kami berkoordinasi waktu itu dengan LNDH. Terus kami membentuk sebuah tim namanya tim 9 atau tim cagar budaya di bawah LMDH Komite Desa Ketengar. Terus kemudian 2008 itu kita melakukan bahasa kerennya tanda kutip itu ekskavasi. Kita menggali karena dulu hanya titik batu yang di atas saja yang terlihat. Di situ kita gali pelan-pelan. Itu di titik utama namanya Talerman sekarang. Itu kita pelan-pelan untuk menggali kembali situs yang sudah terbentuk. Itu selama kurang lebih di titik utama saja kurang lebih hampir 2 tahun. Itu tahun 2008 sampai 2010. Apa sih yang membuat situs Lemahwangi ini penting buat sejarah lokal? Menurut saya sangat penting karena nama Kalipagu untuk pemukiman yang paling dekat dengan Lemahwangi itu juga ada kaitannya dengan situs Lemahwangi. Karena situs Lemahwangi konon dulu itu adalah sebuah padepokan punya yang memberikan nama Salipati yang dulu adalah namanya Paguran atau Paguron, itu berasal dari Lemahwangi juga. Terus kemudian tidak lepas dari bagaimana Kalipagu terbentuk sebagai padukuhan, sebagai tempat tinggal warga sampai sekarang. Itu juga kaitannya sangat erat dengan Lemahwangi. Saya kira bukan hanya bagi warga lokal Kalipagu, karena di sini ada momen sejarah juga tentang Pajajaran Majapahit yang
sementara ini banyak dikenal, walaupun belum ada penelitian yang memastikan itu ada kaitan erat dengan kerajaan Galuh Purba. Jadi sangat penting bagi kamu bicara Lemah Wangi. Apa saja peninggalan yang ditemukan di situs Lemah Wangi ini, Bapak? Kalau peninggalan ini lebih banyak di Lemah Wangi itu hanya tatanan-tatanan batik. Konon ada seorang teman dari arkeolog, tapi belum melalui sebuah penelitian tersebut, tapi ada perkiraan ini kan zaman megalitik. Sehingga peninggalan yang lebih banyak adalah tatanan-tatanan batik yang diyakini dulunya adalah sebuah tempat untuk pemujaan. Jadi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana situs Lemah Wangi ini berperan untuk masyarakat sekitar, Bapak? Peran bagi warga sekitar adalah sebagai penimbulkan budaya, karena kegiatan-kegiatan budaya sampai dengan saat ini juga banyak terpusat di Lemah Wangi ini. Maka perannya adalah sebagai penghubung antara generasi sekarang dengan generasi di masa lalu, bukan para leluhur, sebagai tempat untuk belajar spiritual, terus mengenal sejarah budaya masa lalu bagi generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Tradisi apa saja yang masih ada hingga saat ini di Sikis Lemah Wangi, Bapak? Tradisi yang terbesar sampai saat ini itu adalah Merti Bumi. Itu yang setiap tahun diadakan di Lemah Wangi. Jadi tradisi Merti Bumi itu selain dilaksanakan di desa atau di pemukiman, tapi tetap di Lemah Wangi juga menjadi pusat pelaksanaan Merti Bumi yang bagi warga sekitar maupun dari luar daerah Kabupaten Banyumas maupun luar Banyumas itu setiap di bulan Suro kegiatan Merti Bumi itu mereka berkumpul di sini untuk mengadakan ritual Merti Bumi. Apa makna dari ritual-ritual yang sudah ada di Sikis Lemah Wangi ini seperti Merti Bumi itu? Merti Bumi itu kalau di tempat lain kan sedekah bumi ya. Sedekah bumi itu kan berarti memberi kepada bumi. Artinya kalau merti atau memetri di sini maknanya adalah merawat bumi. Jadi filosofi dari kegiatan Merti Bumi adalah sebagaimana kita menjaga alam, menjaga semesta, itu agar terjadi harmoni kehidupan manusia dengan alam sekitarnya, dengan tumbuhan, dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, itu selaras. Terus kemudian di situ ada pembelajaran bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, terus kemudian bisa selaras dengan alam lingkungannya, terus kemudian bisa saling menghargai antar sesama makhluk Tuhan. Itu makna terpentingnya gitu. Kalau boleh tahu, Bapak, rangkaian acaranya itu berupa apa saja tuh di Merti Bumi? Ya, untuk Merti Bumi sendiri itu kan puncak acaranya ada ritual namanya Agung Sesaji Peka Agung. Tapi itu diawali itu sekitar 7 hari. Jadi mulai dari bersih-bersih desa, bersih makam, sikus. Karena Lemah Wangi bukan satu-satunya situs yang ada di sini, tapi masih banyak sekali di sekitar lereng Slamet ini yang masuk wilayah Desa Ketengger. Ada Batur Nangka, ada Batur Kuning, ada Batur Semende, terus kemudian ada Batur Sakta Sakala atau Sengkala, dan masih banyak batur-batur yang lain. Sehingga prosesi Merti Bumi itu sekitar 7 hari. Puncak acaranya itu di sini, itu puncak acaranya adalah Asung Sesaji Peta Agung. Puncak acaranya itu biasanya dilaksanakan di pagi, sore, atau malam hari? Kalau puncak acara Merti Bumi itu sekitar jam 9 pagi sampai selesai nanti sekitar seluruh rangkaian acara sekitar jam 12 itu selesai. Jadi setelah puncak acara itu berarti prosesi Merti Bumi itu selesai. Kemudian bagaimana masyarakat lokal sekitar sini meneruskan dan mewariskan budaya di sekitar Sikis ini, Bapak? Ya, kita di dalam
melaksanakan perawatan situs, kita akan membentuk namanya Kewargian Adat Lemahwangi. Jadi titik utamanya anggota Kewargian Adat itu adalah warga lokal. Tapi kita membuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia secara nasional itu bisa menjadi anggota Kewargian Adat Lemahwangi dengan syarat sesuai yang ada di anggaran dasar Kewargian Adat, itu satu visi dan misi, yaitu menjaga dan merawat situs budaya yang ada. Terus caranya adalah mereka secara rutin itu melakukan kegiatan perawatan, pembersihan situs, bukan hanya Lemahwangi saja, tapi juga situs-situs yang ada yang tadi saya sebutkan yang ada di area lereng selatan Slamet. Bentuk perawatan seperti apa yang biasanya dilakukan oleh para kewargian ini, Bapak? Perawatannya ya bersih-bersih lah, menjaga agar tatanan-tatanan batu yang sudah ditinggalkan leluhur itu tetap terjaga kelestariannya. Terus kita juga sambil menggali filosofi dari apa yang ditinggalkan, karena ternyata tatanan batu itu sudah tidak sembarangan. Tatanan batu mempunyai filosofi tersendiri. Bagaimana situs Lemahwangi ini dapat dikatakan sebagai tempat edukasi buat generasi muda yang akan datang, Bapak? Ya, saya kira untuk situs Lemahwangi itu sangat penting untuk edukasi bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Karena dari setiap tempat yang ada di Lemahwangi ini, mulai dari susunan batunya, terus kemudian nama-namanya, itu semua mengandung ajaran. Dan juga karena di sini adalah tinggalan sejarah, sehingga sangat layak untuk dipulik sejarahnya, terus kemudian menjadi edukasi bagaimana mengenal peradaban di masa lalu. Tantangan apa saja yang biasa dihadapi ketika mengenai situs ini, Pak? Tantangannya yang pertama adalah biaya, karena untuk perawatan itu bersih-bersih dan sebagainya itu kan harusnya ada tenaga khusus. Tapi Kewargian Adat Lemahwangi itu kan tidak bergerak di bidang mencari keuntungan, sehingga situs Lemahwangi beda dengan tempat yang lain. Kalau tempat lain mungkin ada kotak untuk dana dan sebagainya, kalau kami di sini tidak ada. Terus kemudian tantangan berikutnya adalah secara umum biasanya tempat-tempat seperti ini itu dianggap, mohon maaf tanda kutip, di tempat kemusyrikan dan sebagainya. Itu tantangan tersendiri, padahal bahwa di Lemahwangi tidak mengajarkan itu, atau kami tidak mengizinkan adanya praktek-praktek kemusyrikan. Tapi adapun ada sesaji dan sebagainya, itu bisa kita pelajari makna filosofinya, terus ajaran yang ada di dalam makna sesaji dan sebagainya, yang kami yakini itu tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan. Dari secara tidak langsung itu diambil dari sudut pandang yang berbeda, ya? Iya. Kita lebih banyak bagaimana sesaji itu dimaknai sebagai sebuah ilmu, sumber ilmu untuk mengenal leluhur, untuk mengenal alam, untuk sebagai sarana untuk transformasi kondisi saat ini kepada alam dan sebagainya. Apakah ada kegiatan kewargian yang melibatkan generasi muda di sekitar sini, Bapak? Oh ya, kita sangat-sangat melibatkan generasi muda, kaderisasi anak-anak muda agar bisa mengenal budaya leluhurnya, terus kemudian bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda supaya bagaimana mengenal alam, terus kemudian ilmu alam secara tradisional itu sangat penting, sehingga setiap kegiatan pasti kami melibatkan anak-anak muda, dan kemudian pembelajaran yang kami sampaikan kepada anak-anak muda sesuai dengan situasi dan kondisi yang zaman sekarang. Artinya bahwa edukasi tentang adat budaya itu tidak baku secara tradisional, tapi kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman sekarang. Berarti ada revolusi tentang
sejarah itu ya Pak? Ya, harapannya adalah bagaimana regenerasi untuk mengenal budaya, mengenal adat, leluhur, itu bisa tertransformasi kepada anak-anak muda sekarang melalui kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga mereka tidak mengenal adat budaya atau pemahaman spiritual itu yang melenceng atau tidak sesuai dengan, karena di Indonesia saat ini itu mengenal agama, sehingga pembelajaran tentang spiritual itu tidak lepas dari kaidah-kaidah agama yang diyakini oleh anak-anak muda sekarang. Kemudian harapan apa yang Bapak ingin wujudkan mengenai situs Lemahwangi ini? Harapan kami seluruh pengurus keluargaan maupun warga keluargaan adat Lemahwangi, harapan kami mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga, merawat peninggalan leluhur. Terus kemudian kita bisa belajar tentang makna filosofinya, tentang sejarahnya, tentang ajaran-ajaran luhur yang ditinggalkan para leluhur, sehingga bisa kita terapkan di zaman sekarang maupun yang akan datang, karena masih banyak sekali hal-hal pembelajaran yang masih sangat relevan dilaksanakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Apa kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton mengenai situs Lemahwangi ini? Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Jawa, generasi muda lebih khusus lagi, mari bersama-sama menjaga, merawat keberadaan situs Lemahwangi maupun situs-situs yang lain yang berada khususnya di lereng selatan Slamet, agar menjadi sebuah khasanah pembelajaran bagi kita, sehingga kita akan lebih banyak mengenal alam semesta, mengenal leluhur dengan ajaran-ajaran kebaikannya, sehingga di masa yang akan datang kita bisa bersama-sama mewujudkan bagaimana kelestarian alam untuk kehidupan kita bersama. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjawab waktunya untuk kami wawancarai. Waktu mungkin terus berjalan. Daun-daun gugur, sungai mengalir, dan angin berganti arah. Namun, jejak yang ditinggalkan leluhur tak pernah benar-benar hilang. Di balik kesunyian hutan Ketenger, Lemahwangi tetap berdiri sebagai penjaga warisan. Sebuah panggilan sunyi bagi mereka yang ingin kembali mengenal jati dirinya. Batu-batu tua, lumpang yang diam, dan aroma tanah yang menyimpan rahasia menjadi saksi dari perjalanan panjang manusia mencari makna hidupnya. Situs ini bukan hanya sisa peradaban, ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita hendak kembali. Lemahwangi mengajarkan bahwa kekuatan sejati tak selalu hadir dalam gemuruh, tapi justru dalam diam, dalam sembah sunyi, dan dalam harmoni manusia dengan alam serta leluhurnya. Semoga situs ini terus terjaga sebagai pelita bagi generasi yang haus akan akar dan makna. Dan semoga kita semua pulang bukan hanya ke tempat abadi, tapi ke diri yang sesungguhnya. Inilah Lemahwangi, tanah wangi yang bicara lewat bisu, sebuah warisan yang tak hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasa.